Selamat pagi Indonesia. Ya kita tadi sedikit ada gangguan Iya, teknis trouble ya. Jadi harus di preview lagi nih. Oke, Ya, siap. Sobat KR 53 senang sekali ya pada malam hari ini kita bisa menemani Sobat KR semuanya di edisi hari Kamis ya, di kalender yang ke-13 Januari 2022. Ya, semoga saja kita semuanya dalam keadaan sehat dan Amin. bisa mantau kita ya lewat Iya. live Facebook KR 53 Broadcast. Amin. Nah, gimana kabarnya Anggun? Alhamdulillah baik. Aku perkenalkan lagi deh. Oke. Malam hari ini Ana ditemani sama Anggun Rismawati. Iya, Gak ada betul. kaitannya sama Bu Risma yang di Surabaya ya? Semoga nasibnya sama ya. Amin. Tapi jangan suka marah-marah ya. Oh iya, enggak. Iya. Anggun ini merupakan salah seorang relawan yang baru aja pulang ya dari Semeru, dari Lumajang sana. Alhamdulillah. Kapan sih kamu balik ke Jombang? Balik ke Jombang kapan ya? Kemarin. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Semua? Maksudnya satu grup dari Jombang pulang semua? Enggak. Oh, enggak? Iya. Ada yang tinggal? Masih ada satu yang tinggal dari Jombang, masih ada. Nah, sebelum kita ngomong soal Semeru ya, yang kemarin kalau nggak salah itu erupsinya terjadi pada tanggal 4 Desember 4 Desember 2021 ya, tahun Iya. lalu ya. Iya, betul. Kita kayaknya baru melangkah ke tahun baru ini ya. Nah, data yang Anak peroleh ya dari Posko Tanggap Darurat per 13 Desember 2021 itu ada korban meninggal sebanyak 48. Kemudian ada yang mengalami luka berat 18 orang dan luka ringan 12 orang. Nah, bener apa enggaknya nanti kita cross check ke Anggun. Tapi sebelum itu Anak ingin tahu nih, mungkin sobat di rumah juga ingin tahu. Menjadi seorang relawan tentu itu bukan suatu pilihan yang enak ya. Iya. Apalagi relawan di lokasi bencana. Betul. Nah, artinya kita harus siap secara mental, secara materi juga kali ya. Iya. Nah, kita ingin tahu nih, apa sih yang melatar belakangi atau yang membuat Anggun ini tertarik untuk menjadi relawan di Semeru sana? Iya. Jadi kalau untuk cerita dari versi saya sendiri ya Bu ya. Jadi awalnya itu kita di Jombang itu ada beberapa komunitas yang kita ngadain itu open donasi buat korban Semeru yang terdampak di Lumajang. Nah awalnya kita hanya iseng-iseng aja, nanti kita bikin pamflet atau bikin apa gitu, aksi buat turun ke jalan atau apa dan sebagainya. Kemudian kita sudah terkumpul uang, kita rencananya akan kita donasikan langsung ke lokasi yang terdampak seperti itu, ke korban langsung. Nah cuman di situ kita mikirnya adalah banyak sekali seperti ibaratnya wadah yang di sana yang untuk naungi dia biar donasinya itu biar tepat sasaran gitu. Cuman kami dari Jombang, dari beberapa komunitas tadi, ada dari street feeding juga ada, dari Lindungi Hutan, dari Pustaka Kampung, dari perpustakaan jalanan juga. Nah itu kita inisiatifnya adalah kita yang kesana sendiri, kita terjun kesana sendiri, kita pengen tahu kondisinya yang di sana kayak apa, baru nanti kita belanjakan uang itu sesuai kebutuhan yang ada di sana kayak gitu. Nah, Ada berapa orang yang dari Jombang? kalau untuk pertama dari Jombang ada 2. Nah itu kita awalnya memang pengennya jalan berangkat bareng gitu kan. Cuman di satu sisi yang satu ini sudah berangkat dulu ke Surabaya. Jadi lainnya nyusul. Jadi waktu itu saya memang niatnya adalah ke Malang dulu. Pengen ke Malang baru nanti ke Lumajangnya bareng sama teman-teman dari Malang kayak gitu. Nah alhamdulillahnya di Jombang ini banyak sekali orang-orang baik Bu. Jadi memang waktu itu saya iseng-iseng kan bikin status, ada nggak yang mau tujuan ke Lumajang, barangkali ada, saya boleh nggak nebeng kayak gitu. Memang dari awal nggak ada anggaran buat kendaraan atau apapun ya itu. Terus, alhamdulillah itu ada yang komen, jadi ya ada, ayo kapan gitu. Rencananya mau 2 hari lagi mau berangkat ke sana gitu. Jadi alhamdulillah ada yang nebengin dari Jombang ke Lumajang, jadi kita bisa terjun.
Waktu itu cuman saya sendiri. Iya, jadi mereka yang mereka yang ada agendanya sendiri, saya ikut nyempil di situ. Jadi sama bawa donasi dari teman-teman juga, bawa uang dari aksi donasi tadi kayak gitu. Terus di awalnya tuh kan yang namanya nebeng kan kita nggak bisa request tuh Bu, maksudnya kita mau cepet-cepet atau gimana gitu. Kalau untuk yang mendasari saya pengen berangkat ke sana adalah dari teman-teman Malang. Jadi kebetulan teman-teman di Malang itu sudah ada yang stay di sana dari waktu kejadian itu langsung dia terjun ke lokasi. Dan itu membutuhkan kurang lebih 5 kalau nggak 4 relawan yang buat stay di posko, yaitu posko SDN 4 Supit Urang. Nah, saya mendapatkan info itu, kemudian saya tanya masih membutuhkan apa enggak. Nah, ya kalau kamu mau berangkat silahkan, di sini maksudnya pembagiannya job listnya masih crowded semuanya. Jadi semuanya kita butuh untuk tenaganya gitu kan. Ya udah saya memutuskan untuk berangkat. Kebetulan juga sudah ada yang di sana, jadi berangkatnya juga udah ada tujuan gitu ke sana, nggak hanya lontang-lantung atau apa enggak. Kemudian yang di sini tuh saya berangkat kejadian tanggal 4, 7, 8. Tanggal 7 saya berangkatnya. Tanggal 7 saya berangkat langsung. Jadi awalnya memang tujuannya adalah di Kecamatan Pronojiwo di SDN 4 Supit Urang itu tadi. Cuman berhubung ada kendala pas waktu jalan, pas waktu berangkatnya kita nyampenya di Candipuro. Jadi baliknya Bu. Jadi kan memang itu ada 2 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Pronojiwo sama Kecamatan Candipuro. Yang paling parah di Candipuronya. Nah, kebetulan waktu itu memang dinyatakan untuk akses dari Candipuro ke Pronojiwo tidak bisa diakses, melainkan harus muter dari Malang sama Probolinggo. Yang akses jalannya itu dikarenakan jembatan yang namanya jembatan Geladak Peraknya itu hancur, jadi nggak bisa dilewati. Jadi biasanya akses jalan Candipuro ke Pronojiwo yang biasanya cuma ditempuh setengah jam, kita nempuhnya kurang lebih 5 jam. Wah, berapa kali lipat? Iya, berkali-kali lipat. Lama di jalan. Iya, jadi lebih lama di jalannya. Kalau ini data BNPB ini mengatakan ada sekitar 9.900-an pengungsi ya di 148 titik. Benar nggak sih, sebanyak itu kah? Kalau memang untuk posko pengungsi itu rata-rata memang bisa saya bilang iya, bisa dibilang tidak, karena kalau dari lokasi kamu di titik pengungsian ya dari kalau yang awal saya datangi kan di Candipuro itu memang ada namanya posko pengungsi yang utama gitu Bu, ada tepatnya waktu itu saya di Desa Penanggal. Nah itu yang saya tahu adalah yang di kantor desa Penanggalnya, jadi yang di balai desanya. Tapi untuk yang di luar itu sebenarnya masih banyak Bu. Jadi nggak hanya cuman posko pengungsian aja, tapi posko untuk tanggap bencananya juga banyak, dari instansi-instansi, dari komunitas-komunitas itu banyak sekali. Iya, berkumpul jadi satu gitu. Jadi udah kayak pasar gitu. Pasar dadakan. Nah, kalau dari keluarga sendiri nih, ketika kamu memutuskan jadi relawan, gimana rasanya? Itu anak cewek kok mau sana dipangan ambek. Gimana ya? Jadi memang awalnya kan pengennya berangkat itu karena udah nggak ada kesibukan juga di Jombang. Jadi di Jombang lagi kegiatannya juga free, lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Belum. Maksudnya kayak biasanya kan kalau kuliah kan kita offline gitu. Nah, ini kan kuliahnya online. Jadi bisa lah kita sambil iya. Terus sama itu waktu masih liburan lah, masih mau setelah UAS, jadi sudah habis ujian. Terus gimana kemudian pamitnya sih ya bilang jujur sih, kalau memang pertama kali gitu kayak berat gitu, masa iya di sana itu lagi terjadi bencana kamu malah mau ke sana. Kalau yang ibu sih udah tahu ya, kalau memang anaknya sering keluyuran, sering kelayapan sudah tahu. Cuman yang lebih ibu tekanin itu dari tetangga. Jadi kayak tetangga itu kayak ngobrol gitu. Beneran mau berangkat ke Lumajang, beneran gini. Di sana masih ada erupsi lagi loh, masih ada
hujan abu kayak gini. Terus saya cuman bilang, "No, saya di sana pokoknya pengen bantuin, soalnya di sana urgent relawan gitu. Kalau untuk kebutuhan logistik semuanya di minggu pertama 3 hari pertama itu udah langsung full. Tapi untuk yang relawannya itu masih kurang kayak gitu." Iya. Ini pertama kalinya kamu jadi relawan atau sudah pernah sebelumnya? Kalau dibilang pertama kali terjun di lokasi bencana ya, tapi kalau untuk yang sebelumnya pernah di Jombang yang di Bandar Kedung Mulyo, cuman itu saya banjir, cuman saya nggak ke lokasi yang terdampaknya, cuman hanya stay di dapur umum Tagana waktu itu di kecamatannya. Bagian masak-masak. Nah, selama kamu jadi relawan ya, mungkin kamu bisa sharing pengalaman. Di sana itu ngapain? Jangan kamu Cuman just for fun kali ya. atau selfie kayaknya ada ya gitu ya. Oh banyak. Banyak. Kayak gitu ya udah tahu. Banyak. Udah tahu itu lokasi bencana, dibuat selfie, banyak. Dan itu juga sempat viral sih kalau yang itu. Sempat viral. Selain yang sesajen kemarin gitu. Oh iya betul. Ke situ loh. Oke. Jadi di sana itu apa saja sih yang kamu lakukan atau yang dilakukan relawan-relawan yang lain di sana? Ya, jadi kalau untuk sedikit cerita ya Bu ya, kalau untuk awalnya kan memang saya nyampainya di Candipuro. Jadi kita di Candipuro 2 hari, waktu itu cuman ikut pembagian logistik aja. Jadi kita udah ada tim asesmennya siapa. Jadi kalau yang saya ikut pembagian itu mereka adalah yang pengungsi di posko mandiri. Artinya dia ngungsi di rumah saudaranya. Oh Iya, jadi banyak sekali tidak di posko pengungsian umum ya benar. Jadi rata-rata memang warga kalau yang masih punya saudara yang rumahnya nggak terdampak parah itu rata-rata di situ. Jadi yang masih bisa ditinggali, jadi dari rumah ke rumah gitu. Untuk 2 hari, jadi di Candipuro saya 2 hari tanggal 7 sama 8 itu ikut hanya di pembagiannya itu aja sama pengelolaan di logistik. Pembagian apa itu? Pembagian logistik yang tadi yang setiap sembako. Paket sembako. Jadi tidak yang ke posko pengungsiannya. Karena kalau yang di posko pengungsiannya kan banyak. Jadi kita yang ke rumah, by rumah. Yang ke door to door. Door to door, betul. Nah, kalau akhirnya donasi yang kamu dapatkan dengan teman-teman itu akhirnya dirupakan dalam bentuk apa? Akhirnya kita jadi ada beberapa opsi sih. Kita ada yang dibawa sama teman saya yang via Surabaya tadi, itu juga membawa donasi, itu juga kalau nggak salah itu dirupakan logistik juga awalnya. Kemudian kalau yang saya tuh bawa adalah di obat-obatan. Iya, obat-obatan. Nah, berhubung nyampenya adalah saya di Candipuro, di Desa Penanggal, otomatis saya nurunkan apa yang saya bawa di situ. Jadi memang agak melenceng gitu dari tujuan awalnya yang pengennya di Supit Urang, di Pronojiwo, jadinya di Candipuro. Iya, terdampar. Akhirnya jadi ketua obat-obatan ya? Iya. Besar mungkin terkena ISPA ya? Atau apa? Kalau untuk yang pengungsi, kalau yang saya di Candipuro kan saya nggak ikut di posko pengungsiannya umum ya. Saya ikutnya 2 hari di Candipuro, selanjutnya saya geser ke Pronojiwo. Ya, jadi saya lebih stay lamanya yang di Pronojiwonya. Nah, yang di Pronojiwo ini saya ikut yang di posko pengungsiannya. Jadi sama pengungsi, sama penyintas juga, sama korban. Alhamdulillahnya sih enggak ya untuk yang yang di posko itu. Bukan nggak ada yang sakit, yang Ibu bilang tadi sakit ISPA. Iya. Nah, iya itu mungkin di minggu-minggu pertama. Jadi kayak minggu pertama itu mungkin banyak yang sesak atau apa gitu. Dia masih alhamdulillah tidak terlalu parah sih. Batu. Operatornya sampai batu-batu ini. Nah, kalau kita ke tempat bencana ya, mungkin aku juga pernah sih misalnya ke mana namanya Lamongan, banjir gitu. Seringkali kadang orang yang memberi bantuan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengungsi. Betul. Gitu. Sering. Misalnya ya bukannya kita melarang, tapi kan alangkah baiknya kalau yang diberikan itu adalah yang dibutuhkan. Iya, benar. Nah, kalau yang di Semeru sendiri di pengungsian, kamu melihat
Untuk saat ini yang paling dibutuhkan mereka adalah rumah. Rumah ya. Rumah, Ada karena banyak rumah yang hancur karena itu. banyak sekali. Jadi kan memang untuk awalnya aliran laharnya itu dari atas itu kan memang luapannya ke pemukiman. Jadi masuknya ke pemukiman ya. Jadi sebenarnya memang kalau di sungai aliran yang di Geladak Perak itu sudah ada alirannya. Cuman meluapnya ke pemukiman warga. Jadi memang kalau untuk yang di Kecamatan Candipuro sendiri banyak, bahkan ratusan rumah itu udah tertimbun sama lahar. Tapi kalau untuk yang di Pronojiwo sendiri yang saya lihat itu memang bisa dibilang hanya dilewati aliran lahar, tapi mereka juga ikut hanyut. Jadi rumahnya juga ikut hanyut. Iya, iya. Rumahnya juga sama ada ya beberapa korban jiwa juga. Ya. Nah, kalau yang dibutuhkan rumah kita harus ini senggol Pak Menteri, Pak Presiden ini. Tanya rumah kan bukan yang kecil. Iya, betul sekali. Kalau biasanya kan selimut atau obat-obatan itu masih mungkin ya. Kalau rumah ya iya. Kita berharap sih dari pemerintah ya untuk memikirkan persoalan itu. Nah, selama di pengungsian apa sih pengalaman yang menyedihkan dan menyenangkan? Kayaknya lebih banyak sedihnya kayaknya ya. Jadi pertama kali ikut, kemudian kita lihat benar-benar kayak warganya itu kayak gimana ya, kayak benar-benar ya ada rasa kasihan, ada rasa apa gitu. Pokoknya awalnya memang pengen bantu gitu loh secara optimal gitu, tapi kan kita juga bisa lihat kapasitas gitu loh Bu, maksudnya kapasitas saya itu di mana kayak gitu, ada keterbatasan. Untuk yang pertama sih saya lihatnya di posko pengungsian itu awalnya adalah masih minimnya untuk relawan yang di kemanajemen poskonya Bu. Jadi kalau untuk kan kita ibaratnya ngatur itu bukan ngatur barang gitu ya, kita ngatur adalah ngatur orang. Nah itu yang agak sulitnya di situ, apalagi dengan di sana tuh yang paling saya ngerasain susahnya itu adalah di bahasa. Jadi mereka itu lebih banyak menggunakan bahasa Madura, sedangkan kita untuk komunikasi di bahasa Maduranya sangat minim. Jadi rata-rata ya betul. Udahlah itu pokoknya. Iya. Jadi kalau untuk mau minta tolong, mau nah iya bisa dibilang kalau untuk yang muda mungkin paham ya. Kalau untuk yang sepuh-sepuhnya itu yang kita agak susahnya di situ. Iya, butuh translator. Ayo Mas Ri, translator di Semeru. Ngakak tidung. Dorong mah kakek. Tak apa kerja gila dia aku sampai. Kalau yang menyenangkan ada nggak di sisi mungkin ketika kebersamaan dengan sesama relawan, ada nggak pengalaman yang itu ada nilai positif yang dapat kamu ambil dari situasi yang kamu ada selama jadi relawan? Kalau sisi positifnya, insya Allah selama saya di sana semuanya positif. Energi yang bisa saya dapatkan, ya meskipun banyak juga yang negatif, tapi kan kita harus mengoptimalkan yang positif juga. Kalau di sana saya lebih kerasanya itu ketika kumpul sama anak-anak, jadi lebih ke anak-anak yang terdampak, anak-anak kecil. Oh, bukan. Sama sih kalau untuk yang anak-anak besarnya mungkin ke sesama teman relawan gitu ya, kan beda dari tiap daerah, beda dari tiap kota. Itu kayak kita bangun chemistry-nya untuk kerja sama tim dalam posko itu dapat gitu loh Bu. Jadi kayak kita pulang dari sana pun kita udah masih nganggep saudara gitu. Jadi memang tim sesama relawan ini kita udah anggap saudara sendiri. Bahkan ada yang bilang itu sampai kita nggak bisa move on dari posko pengungsian ini gitu. Saudara sendiri ya. Tapi jangan dianggap pacar sendiri ya. Oh tidak. Nanti. Nah tadi kamu bilang kan kamu juga mendampingi anak-anak yang ada di pengungsian ya. Anak-anak. Iya. Apa yang kamu lakukan? Trauma healing atau apa? Kalau gini, kalau lebihnya ke anak-anak itu saya lebih ke kasihan. Lebih ke kasihan karena mereka itu seperti kayak dibudidayakan gitu Bu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ibaratnya
orang luar ini yang tahu adalah mereka itu korban anak-anak gitu kan. Mereka butuh trauma healing atau psikososial atau apalah itu namanya. Sehingga semua orang itu berbondong-bondong untuk melakukan psikososial ke sana. Sedangkan anak-anak sendiri tuh anak-anak punya dunianya sendiri gitu, Bu. Menurut saya ya, menurut yang saya tahu mereka itu kayak udah capek gitu. Saya nggak mau, saya nggak suka kegiatan ini. Loh, kamu nggak mau kan itu dapat jajan, dapat mainan gitu. Nggak mau, saya capek gitu. Jadi kayak mereka itu memang dipaksa untuk mengikuti program mereka kayak gitu. Nah itu saya yang lebih kayak oh my god gitu, kayak apa ya kayak kecewa gitu loh. Masa iya semua ya, meskipun ada beberapa yang butuh dokumentasi atau apa, jadi kayak memang diabadikan buat momen-momen kayak gitu. Jadi kayak malah dieksploitasi. Iya betul, malah kayak eksploitasi anak gitu. Jadi nggak ada koordinasi sebelumnya ya? Sebelumnya ada sampai kita itu ada jadwal. Jadi mereka itu anak-anak itu udah kita posisikan udah kayak artis, jam tayangnya tuh ada sendiri. Jadi jam istirahatnya kapan, jam berapa, kita udah berani kita mengelak, berani kita lebih baik kita adu argumen sama komunitas atau instansi mana yang dia ingin masuk ikut trauma healing. Sudah atur jadwal belum, karena udah padat gitu, Bu. Besok sekarang gitu ya, besok itu sudah ada jadwal mereka siapa yang ngisi, dari NGO mana sudah ada. Jadi kayak gitu. Iya. Bukan. Iya. Kan tahu sih. Iya. Sehingga yang lain pun nggak bisa masuk. Nah, nggak tahu berapa menit ini kita salam-salam dulu ya. Kamu bisa menyalami boleh. sesama teman Oh iya. kamu. siap. Oke, siap. Saya sih lebih banyak berterima kasih banyak untuk sesama teman-teman relawan yang udah mau ngingetin saya ketika saya salah. Buat Bang Arab, Bang Abdur, terima kasih banyak. Buat Mami juga, Mami I love you, Mami is the best pokoknya, yang udah mau support aku ketika aku jatuh. Mami juga yang nyemangatin aku. Semuanya sih, buat Samsi, buat Kirun, buat Bang Rusli, buat Bang Cacing, semuanya aja sih. Ya, semuanya. Iya, semuanya pokoknya seluruh relawan di posko pengungsian SMPN 2 Pronojiwo, kalian is the best. Iya. Kapan-kapan main ke Jombang? Ya kapan-kapan main ke Jombang ya. Ngopi di Subi. Ya, sebelum aja aku juga ingin nyapa kakakku ya. Iya, betul. Di Tusum ada Mbak Umi beserta Mas Sugeng dan keluarganya ya. Semoga di sana kayaknya di kota masih aman katanya. Iya. Semoga semakin baik kondisi di sana tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kurang berapa Mas Pri? Kurang berapa? Ini masih asik ini. Satu lagi ya. Iya. Sebelum berangkat, adakah pembekalan atau sesuatu yang kamu pelajari atau antisipasi selama nanti di sana jadi relawan? Kamu harus prepare ini, ada nggak kayak gitu? Kalau saya sih lebih ke prepare pribadi ya, maksudnya kebutuhan pribadi. Jadi kayak jangan sampai saya di sana nyusahkan orang gitu. Jadi memang di awal ya, meskipun pada akhirnya di sana semua tercukupi gitu, Bu, lebih-lebih gitu kan. Tapi saya berangkat itu juga semuanya sudah planning sih, kayak apa segala macam lah. Iya, kebutuhan pokoknya pribadi lah. Mungkin ini yang terakhir ini. Closing statement yang dari Agun, seandainya ada teman-teman KR yang ingin menjadi relawan, tentu kita berharap bencana ini agar segera selesai ya. Tapi kalaupun masih ada yang ingin menjadi relawan, apa sih yang perlu disiapkan dari sisi mental mungkin? Mental. Memang yang pertama menurut saya adalah yang paling disiapkan adalah mental. Jadi kalau udah terjun ke dunia relawan, menurut saya ya udah kamu lakukan apa yang sesuai kamu. Jadi saya pernah dikasih tahu gini, kamu harus melakukan apa yang sesuai dengan kapasitas kamu. Jangan melebihi dan jangan setengah-setengah. Jadi kalau kata Mami, lakukan kalau selagi itu baik, lakukan demi Tuhan. Jangan lakukan hanya untuk kamu pansos, hanya untuk naikin nama kamu, hanya untuk biar kamu terkenang menjadi orang baik. Tapi orang akan menganggap kamu baik ketika kinerja kamu juga baik, kayak gitu. Jadi orang baik itu tidak mengakui dirinya iya, baik. Betul. Orang lain yang menilai. Bener. Kayaknya cukup dulu Mas ya. Terima kasih Anggun sudah berbagi Sama-sama. sharingnya, pengalamannya. Tentunya paling nggak itu menjadi referensi ya buat sobat di rumah yang mungkin kedepannya ingin menjadi relawan atau mungkin Mas Pri yang mau menjadi relawan. Paling nggak sudah punya gambaran di sana itu harus ngapain. Jadi nggak senang-senang. Iya, benar. Siap dengan situasi apapun, Iya. dengan kondisi apapun, apalagi di lokasi bencana. Iya. Terima kasih Anggun.
Sama-sama Kak Ana. Siap. Ya, Sobat KR53 cukup sampai di sini jumpa kita pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di situasi pancaroba seperti ini dan tetap bersama KR53 Broadcast. Voices for the Voiceless, menyuarakan yang tak bersuara. Oke. Wassalamualaikum